Nonton doang, subscribe kagak. Halo guys, kembali lagi di channel Aslan Yasar. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang manga Tokyo Revengers pada chapter 213. Cerita dimulai setelah sebelumnya Kawaragi Senju datang dan melayangkan sebuah tendangan ke arah Tyrannosaurus. Dan Takemichi di sini baru menyadari jika Kawaragi Senju adalah bos dari geng Brahman. Tyrannosaurus kemudian mengucapkan kalimat gracioso yang jika diartikan adalah sebuah ungkapan takjub ataupun anggun. Tyranno juga mengungkapkan jika dirinya merasa gugup ketika berhadapan dengan Kawaragi Senju. Di saat-saat seperti ini, kemudian orang nomor 5 di Rokuhara Tandai yaitu Shion Madarame datang di tengah-tengah ketegangannya keadaan. Shion Madarame menyombongkan diri dengan mengatakan jika dirinya adalah generasi ke-9 di Black Dragon saat itu. Tak lama berselang, muncul seseorang yang langsung mengajar tepat ke arah wajah Shion Madarame hingga membuatnya terjatuh. Kejadian ini mengingatkan kita dengan salah satu adegan di mana Shion Madarame juga menyombongkan diri di saat pertarungan antara geng Tenjiku dan Toman. Kala itu, Shion Madarame juga mampu dikalahkan dengan satu kali pukulan oleh Pehyan. Oke guys, kembali lagi ke ceritanya. Orang yang berhasil mengalahkan Shion Madarame dengan satu kali pukulan selain Pehyan, dia adalah Arashi Keizo atau yang disebut Benkei. Ia mengungkapkan jika Shion Madarame merupakan sebuah aib bagi geng Black Dragon. Arashi Keizo atau Benkei merupakan karakter baru yang muncul di cerita manga pada chapter 213 dan ia juga merupakan salah satu pendiri dari Black Dragon pada generasi yang pertama. Menariknya, di sini tak hanya geng Rokuhara Tandai yang mencoba untuk memperebutkan Takemichi, melainkan geng Brahman juga sangat tertarik untuk memperebutkan Takemichi. Apakah mungkin kedua geng ini membutuhkan seorang tanker di gengnya? Dikarenakan memperebutkan Takemichi inilah, kemudian Kakucho yang tak terima dengan pernyataan dari Benkei, kemudian datang dan berlari menghajar Benkei hingga terpental. Para anggota dari geng Brahman sontak terkejut dengan aksi dari Kakucho. Kakucho kemudian kembali menegaskan jika Takemichi ingin kembali di dunia berandalan, maka Takemichi adalah milik dari geng Rokuhara Tandai. Takemichi di sini masih merasa kebingungan karena dirinya tak menyangka dan tak mengetahui apa yang menjadi penyebab dua geng besar ini memperebutkannya. Kemudian muncul karakter baru lainnya dari geng Brahman yang bernama Imaushi Wakasa yang tiba-tiba muncul di belakang Kakucho. Bahkan Kakucho di sini dengan kagetnya dikarenakan ia tak menyadari kehadiran dari Wakasa tersebut. Satu persatu dari eksekutif geng Brahman muncul dengan menunjukkan kehebatan mereka. Benkei yang tadinya dikira sudah KO setelah terkena pukulan oleh Kakucho, ia pun kembali bangkit dan membuat para anggota Rokuhara Tandai kaget dikarenakan dirinya masih bisa berdiri. Waka dan Benkei merupakan dua terbaik yang pernah dimiliki oleh geng Black Dragon pada generasi yang pertama. Mereka berdua juga mendapatkan sebuah julukan sebagai Living Legend atau legenda hidup. Dikarenakan Akashi Takeumi merupakan wakil ketua geng Black Dragon pada generasi pertama, jadi bisa disimpulkan jika geng Brahman ini adalah kumpulan dari mantan geng Black Dragon pada generasi yang pertama. Jika selama ini Maiki mendapat julukan yang tak terkalahkan, berbeda halnya dengan Kawaragi Senju yang dijuluki sebagai yang tak tertandingi. Para top eksekutif Brahman dan Rokuhara Tandai semuanya telah muncul. Anggota dari Brahman, mereka beranggotakan Kawaragi Senju sebagai ketuanya, Takeumi Akashi sebagai wakil ketuanya, dan Waka dan Benkei adalah top eksekutif di Brahman. Sedangkan Rokuhara Tandai, anggotanya berisikan Soterano, kemudian Kakucho sebagai top dog, Haitani bersaudara sebagai orang nomor 2 dan 3, Kanji Mochizuki sebagai orang nomor 4, dan terakhir adalah Shion Madarame sebagai orang nomor 5 di Rokuhara Tandai. Di saat semua para top eksekutif kedua geng ini telah memunculkan diri mereka, Dragon mengatakan kepada Tyrannosaurus apakah harus melanjutkan apa yang telah kita tinggalkan. Dari pernyataannya ini membuat keinginan bertarung dari Dragon mulai muncul dan kembali membara. Ini sekaligus menjadi pembahasan yang cukup menarik dikarenakan pada lanjutan cerita selanjutnya apakah yang akan terjadi. Apakah Dragon akan kembali bertarung dan tak jadi pensiun dalam dunia gelut? Menarik. Dan jika Dragon kembali bertarung, akankah Dragon melanjutkan pertarungannya dengan Tyrannosaurus atau justru ia bergabung dengan Tyrannosaurus untuk melawan geng Brahman?
Itulah dia pembahasan singkat cerita manga Tokyo Revengers pada chapter 213. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.